Harganya sampai mencapai 37.400 US dollar. Hai Kak, Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton video ini. Kali ini aku mau ngajakin kalian ngebahas sesuatu yang menarik. Pastinya kalian sudah tahu ya, sekarang banyak sekali fenomena di mana orang berlomba-lomba membeli barang mewah untuk menunjukkan status sosial. Mungkin nih ya, bagi kita-kita yang menerapkan hidup gaya minimalis, punya 2 tas dan sepatu aja itu sudah cukup. Bahkan kalau nggak bermerek pun itu nggak masalah. Bagi mereka, artis atau sosialita mempunyai barang mewah itu sangat penting, apalagi untuk pergaulan mereka sehari-hari, untuk menunjukkan status kehidupan sosial mereka. Misal, barang yang mereka koleksi itu adalah tas mahal. Salah satu brand fashion terkenal di dunia ini adalah Gucci. Bukan Gucci gentong, tapi Gucci ini. Gucci ini kemudian menjelma menjadi status sosial atau gengsi di kalangan sosialita. Banyak sekali yang sudah menggunakan produk Gucci ini, mulai dari artis Hollywood, sebut saja Rihanna, Elle Fanning, Brad Pitt, dan Kai EXO yang merupakan brand ambassador dari Gucci itu sendiri. Tahu nggak? Gucci itu meskipun harganya dikenal dengan selangit, terus bahkan menjadi simbol ikonik dari British untuk menunjukkan gengsinya atau bahkan level sosialita mereka, owner Gucci adalah mantan penjaga lift di sebuah hotel. Jujur aja ya Kak, semenjak aku jualan online, aku ngelihat barang mewah itu mungkin bisa dibilang 30% mikir gimana caranya aku beli barang itu, dan 70% aku mikir siapa sih ya yang punya atau owner yang punya brand tadi, apa saja trik penjualan mereka itu benar-benar laku di pasaran dan banyak banget yang suka, apa aja yang mereka lakukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Mindset ini yang harus kita atau seller online punya, harus selalu memikirkan gimana menjadi orang yang konsumtif, tapi lebih memikirkan gimana kita bisa menjual seperti mereka. Apalagi kalian yang baru membuka atau menjalani membuat brand sendiri seperti aku kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari orang yang sudah sukses sebelum kita, biar kita juga nggak bisa tahu tahapan apa selanjutnya yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita hindari. Gucci dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bernama Gabriel Gucci yang bekerja sebagai pengrajin kulit di kawasan industri kota Florence. Untuk membantu perekonomian keluarganya, si Gucci kecil ini tahun 1998 hijrah dari Italia ke Prancis dan bekerja di sana. Nah, di sana Gucci akhirnya keterima kerja di sebuah hotel bernama Savoy Hotel dan dia bekerja sebagai penjaga lift atau lift boy. Lift boy, bukan lift boy sabun. Selama bekerja, dia banyak sekali bertemu dengan orang-orang dari bangsawan atau orang-orang kaya gitu yang menginap di Hotel Savoy. Dan si Gucci ini kagum sekali dengan barang-barang mewah yang mereka gunakan, terutama seperti tas, sepatu, pokoknya aksesoris-aksesoris yang dipakai oleh para bangsawan waktu itu. Pada zaman itu banyak sekali para bangsawan menggunakan tas atau aksesoris dari perusahaan yang bernama H.G. Cav & Son yang memproduksi banyak sekali aksesoris atau tas, bahkan sepatu dari bahan kulit. Setelah lama kerja di Prancis, akhirnya si Gucci memutuskan untuk kembali lagi ke kota kelahirannya Florence untuk membantu ayahnya membuat sadel dan tas kulit. Nah, usaha bapaknya si Gucci ini bisa dibilang waktu itu rame banget ya, karena kan dulu itu masih belum ada mobil, jadi kendaraan atau transportasinya itu menggunakan kuda. Di para bangsawan atau orang-orang kaya yang ada di Florence, dia itu banyak memesan sadel kuda itu ke bapaknya si Gucci ini. Makin berkembangnya teknologi, bahkan seperti adanya mobil, usaha bapaknya si Gucci ini akhirnya mulai menurunnya. Si Gucci ini memutar otak untuk mencari cara gitu agar bisnis si bapaknya ini kembali ramai.
Pada tahun 1921, Guccio Gucci ini akhirnya membuka usaha baru, sebuah toko kecil atau butik yang dinamakan dengan House of Gucci. Nah, di sana Guccio Gucci ini kemudian menjual seperti aksesoris dan tas yang terbuat dari kulit. Saat membuka usahanya yang baru, si Guccio Gucci ini dia itu bisa dibilang orangnya tuh cerdas atau cerdik kayak gitu ya. Jadi dia itu menggabungkan dua keahlian yang dia dapatkan dari seorang bapaknya yang merupakan pengrajin kulit dengan teknologi dan inspirasi desainnya dari tas atau aksesoris yang dia sering lihat pada saat menjadi karyawan di Savoy Hotel. Guccio juga merancang semua tas dan aksesorisnya itu sendiri, jadi tanpa bantuan siapapun. Banyak sekali customer yang suka dengan desain Guccio karena ya itu tadi, buat sendiri desainnya. Selain itu bahan yang digunakan juga akan kualitas tinggi, dan Gucci ini juga dia memperkerjakan karyawan atau pengrajin yang paling baik di kota Florence. Jadi selain bahannya bagus, desainnya bagus, produknya juga dibuat oleh para pengrajin yang kualitasnya sudah nggak bisa diragukan lagi. Di awal-awal, Guccio ini menggunakan ikon kuda sebagai logo bisnisnya. Nah, ini tuh terinspirasi dari para customernya kayak gitu. Jadi customernya si Guccio Gucci ini kan kebanyakan dari orang-orang yang kalangan atas atau bangsawan. Kebanyakan senengnya itu berkuda seperti itu. Jadi akhirnya Guccio Gucci terinspirasi dari kuda yang sering digunakan oleh para bangsawan itu tadi untuk dijadikan logo di bisnisnya. Selain itu, Guccio Gucci ini terkenal sangat teliti banget dalam memproduksi tasnya. Aku membuat eksperimen atau mencoba kayak gitu, membuat sampel-sampelnya produksinya. Jadi nanti kalau ada kurangnya, di mana dia perbaiki lagi. Kalau seandainya masih belum bagus, dia buat lagi dan seterusnya. Ini juga saran buat kalian yang sekarang mencoba membuat brand baru. Jangan takut kayak gitu loh, membuat sampel produk berkali-kali nggak masalah, asalkan nanti finishingnya atau akhirnya itu bagus produknya. Jadi nggak semuanya produk itu satu kali buat sampel itu sudah jadi. Kebanyakan produksi yang bagus itu memang melewati beberapa proses. Kalian buat jilbab, terus padnya nggak lurus atau kurang membentuk pipi, ya kalian buat lagi sampelnya. Nanti kalau sudah mendapatkan pola yang pas, kalian bisa memperbanyak atau produksi banyak. Pada tahun 1940, produksi Gucci yang sangat terkenal waktu itu adalah tas yang berbentuk pelana kuda yang pegangannya tuh dari rotan kayak gitu. Dan gara-gara produksinya itu tadi mulai dikenal di kalangan masyarakat Florence. Selain tas tadi, produksi yang dikenal juga waktu tahun 1932 adalah sepatu. Nah, ini inovasi yang terbaru dari Gucci. Karena kalau yang pertama kali dia itu cuma membuat aksesoris dan tas saja. Nah, kemudian mengembangkan produksinya sepatu juga kayak gitu, dan akhirnya boom juga seperti tas tadi kayak gitu. Jadi, selain tas itu udah dikenal di kalangan Florence, terus dia menambah lagi produksinya menjadi sepatu. Nah, ini juga menjadi produksi yang sangat populer waktu itu. Pada tahun 1938, usaha si Guccio Gucci ini semakin berkembang dan berkembang terus, dan akhirnya dia memikirkan untuk membuka cabang di Roma, Italia. Selain di Roma, Italia, cabang di berbagai negara kayak gitu ya. Semakin terkenal, akhirnya cabangnya di mana-mana. Sejak membuka cabangnya di beberapa negara, akhirnya Gucci ini semakin dikenal di kalangan internasional. Nggak cuman hanya di kota Florence aja, tapi dia juga dikenal di kalangan di kancah internasional. Menjadi produk yang bergengsi yang menjadi ikon tokoh-tokoh ternama. Sebut saja Jackie Kennedy. Pada tahun 1950-an dia itu sering tertangkap kamera sedang menggunakan tas dari koleksi Gucci. Dari seringnya dia menggunakan koleksi dari Gucci itu sendiri, akhirnya tas yang dipakai oleh Jackie Kennedy pada saat itu disebut dengan Jackie O Bag. Istri mantan Presiden Amerika Serikat John Kennedy ini membuat Gucci semakin dikenal di kalangan internasional. Bahkan Gucci sendiri sudah menjadi ikon produk fashion berkualitas tinggi. Dan tahun 1961, logo Gucci dirubah menjadi yang pertamanya itu gambar kuda berubah menjadi huruf JJ. Sampai saat ini digunakan sebagai logo dari Gucci itu sendiri.
Pada tahun 1999 sampai tahun 2000-an, si tas Jackie O tadi yang sering dipakai oleh Jackie Kennedy akhirnya diproduksi ulang dengan berbagai varian warna dan macamnya. Tas ini akhirnya banyak sekali mengundang tanggapan positif dari berbagai customer. Periode tersebut menjadi era kebangkitannya brand Gucci itu sendiri. Gak heran sih ya kalau seandainya Jackie Crocodile Shoulder Bag ini menjadi produksi yang paling mahal pada saat itu. Harganya sampai mencapai 37.400 US dollar yang setara dengan 449 juta. Bisa dibayangkan ya, tas harga dengan 449 juta ada tahun 2000-an. Itu sudah bisa membuat rumah, bahkan bisa membeli mobil sedan pada zamannya. Tas tadi itu terbuat dari bahan kulit buaya asli warna coklat keemasan, dan disebut-sebut si tas tadi itu menjadi daya tarik customer dari orang-orang kaya, bahkan orang-orang bangsawan pada saat itu. Dan sampai sekarang pun Gucci terus berinovasi, nggak hanya tas dan aksesoris atau sepatu, bahkan si Gucci ini juga sudah mengeluarkannya baju, terus kosmetik, itu sudah lengkap banget. Dan Gucci pun sendiri sampai sekarang masih mempertahankan kualitas dari bahan produksi. Gimana, kalian tertarik untuk mengoleksi salah satu tas atau sepatu dari Gucci? Itu dia tadi videonya. Intinya segala sesuatu yang sukses itu harus melalui proses. Kita juga bisa belajar dari orang-orang sukses ini gimana caranya mengembangkan bisnisnya, terus mempertahankan bisnisnya. Dari brand itu dikenal gara-gara apa, kayak gitu. Seandainya benar-benar fokus ke brand kita 5 tahun atau 10 tahun lagi, itu nggak menutup kemungkinan brand kita juga bisa sebesar brand-brand yang sudah senior kayak gitu, atau yang sudah dikenal di kancah internasional. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini, dan kalau mau share, silahkan share biar teman-teman kalian juga tahu story dari orang-orang sukses itu seperti apa. Dan selanjutnya nanti aku bakalan ngebawain juga cerita-cerita atau story dari orang-orang sukses dari brand-brand terkenal di internasional, bahkan di Indonesia sendiri. Jadi pastikan kalian subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!